Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang Allah karuniakan kepada diri kita hingga hari ini kita pun masih diberikan nafas untuk bisa tetap hidup di alam dunia ini. Dan alhamdulillah kita pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadapi bulan Ramadan yang selalu kita nanti-nantikan dan kita rindukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sering disampaikan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Sekian banyak keutamaan sering disampaikan kepada kita oleh para ustadz, para kiai, para ulama menyampaikan tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Bahkan di antara apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya celaka orang yang menghadapi bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yang artinya dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sekalipun amalan-amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, tetapi ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh saudara sekalian yang dirahmati Allah, yakni jangan sampai amal kita bocor. Kita merasa seolah-olah kita beramal, ya. Kita merasa seolah-olah kita sudah melaksanakan amalan-amalan yang sekian banyak, tapi ternyata nanti di hadapan Allah amalan kita bocor alias kita tidak mendapat apapun dari apa yang kita usahakan. Ada satu hadis yang ditegaskan oleh Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu bihi khalisan wabtuhiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan dari seorang hamba kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang perlu kita waspadai. Artinya apa? Berapa banyak orang ini beramal, dia melakukan, mungkin apakah dia menginfakkan hartanya, dia sholat malam panjang-panjang, dia baca Quran, ya mungkin menghatamkan Al-Quran dalam beberapa hari sudah khatam Al-Quran, atau kebaikan-kebaikan yang lain yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Tetapi ketika amalan itu tidak dikerjakan dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, maka sebagaimana yang disampaikan Nabi tadi, itu akan menjadi sia-sia. Atau kita sebut ini amalannya bocor. Ibaratnya orang ini memanen ya, buah, membawa keranjang, tapi keranjangnya bocor. Dia seolah-olah dia sudah panen sekian banyak buah, ya, buah apel misalnya dia panen, masukkan ke keranjang. Ketika dia sampai ke rumah, ternyata dia dapati keranjangnya bocor, sehingga tidak ada satupun apel yang tersisa di keranjangnya. Inilah nasib yang akan dialami oleh orang yang mengerjakan amalan, tapi tidak dengan ikhlas. Pernah suatu saat Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dan ini dikutip oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Ada 3 golongan orang yang akan masuk ke dalam neraka paling dahulu. Awal-awal akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga golongan ini adalah ahli amal semuanya. Yang pertama akan dipanggil dia seorang mujahid, seorang yang dulu ketika di dunia dia mati dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya, tentang nikmat yang Allah sudah limpahkan ketika dia ini di dunia. Maka si mujahid tadi pun dia mengatakan bahwasanya betul apa yang disampaikan Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian Allah pun tanya, dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu, kau gunakan untuk apa? Maka si mujahid tadi dia mengatakan, oh ya Allah, sungguhnya saya gunakan nikmat itu, saya berjuang di jalanmu, sehingga saya mati sampai terbunuh di jalanmu, ya Allah. Maka di saat itu Allah mengatakan, kamu dusta, kadzabta. Ini karena sesungguhnya kamu dulu berperang agar kamu disebut sebagai seorang pemberani, dan itu kamu sudah peroleh di dunia. Kamu disebut oleh orang-orang sebagai seorang pemberani.
Maka sekarang di sini tidak ada bagian lagi untukmu. Maka Allah memanggil malaikat untuk menyeret orang ini, ya, dengan wajahnya diseret ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah panggil ini seorang alim, ulama, ya, orang yang top, ya. Dia ahli, ya, di dalam ilmu agama, ya. Sama dipanggil di hadapan Allah, ditanya, wahai fulan, ya, nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau gunakan untuk apa? Maka dia katakan, oh, ya Allah, saya telah gunakan nikmat yang engkau berikan kepada saya, ya Allah. Ini saya belajar Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran, dan saya membaca Al-Quran. Gitu ya. Ya. Maka oleh Allah, pada saat itu pun Allah mengatakan, kamu dusta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran, kamu mengajarkan Al-Quran, kamu belajar Al-Quran, itu agar kamu disebut sebagai alim, agar kamu disanjung-sanjung sebagai ulama, ya. Nah, bukan untukku. Maka saat ini tidak ada lagi bagian untukmu, maka Allah panggil malaikat dengan cara yang sama, diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, Allah panggil seorang dermawan. Yang dulu ketika di dunia, dia ini orang mengenal dia sebagai seorang dermawan. Maka ditanya dengan pertanyaan yang sama tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi. Maka dia katakan, ya Allah, dengan nikmat yang Engkau berikan kepada saya, Allah, saya bagi-bagikan harta saya infakkan, saya bantu untuk perjuangan agama, dan lain-lain. Dia cerita tentang itu. Tetapi oleh Allah dikatakan, kamu dusta. Sesungguhnya kamu dahulu di dunia agar kamu disebut dermawan. Dan itu sebutan itu sudah kamu peroleh. Kamu sudah disanjung-sanjung, ya, sebagai seorang dermawan. Maka sekarang tidak ada lagi bagian untukmu, maka akhirnya Allah pun menggunakan cara yang sama, panggil malaikat, diseret orang ini ke dalam neraka. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu mendengar daripada hadis yang disampaikan Nabi tadi, ini sangat berat bagi kita. Ternyata orang ini tidak cukup hanya beramal saja. Ketika amalnya ini tidak ikhlas, semata-mata bukan karena Allah, tetapi punya tujuan-tujuan yang lain, ini tidak ada maknanya di hadapan Allah SWT. Walaupun di dunia orang itu dikenal sebagai orang ahli amal, oh, dia seorang alim ulama, oh, ini orang dermawan, dia seorang mujahid, seorang pemberani, seorang pejuang agama. Tapi yang paling tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain mungkin tidak tahu, orang lain tidak pernah tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Maka ada satu pelajaran yang perlu sama-sama kita perhatikan ketika kita melalui bulan Ramadan yang sering disampaikan, ini amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai amal kita bocor. Ya. Amalan yang ikhlas itu amalan yang dikerjakan semata-mata dia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari makhluk. Perbedaan antara riya dengan ikhlas sangat tipis. Orang ikhlas bukan berarti tidak butuh sanjungan. Orang ikhlas bukan berarti tidak butuh balasan. Salah kalau kita mengatakan orang ikhlas itu tidak butuh balasan, orang ikhlas tidak butuh sanjungan. Sebagaimana orang yang beramal karena riya, maka dia butuh sanjungan, dia butuh balasan. Hanya bedanya apa? Perbedaannya adalah kepada siapa orang ini berharap. Orang yang riya dia berharap balasan, berharap sanjungan dari manusia, dari makhluk. Tetapi orang yang ikhlas dia membutuhkan sanjungan, dia membutuhkan balasan dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Nah, maka di dalam satu ayat, ya, di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8, ayat ke-9, di situ Allah ungkap, Allah ajarkan kepada kita bagaimana pelajaran tentang ikhlas. Di dalam ayat itu Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sadaqallahul azim. Di dalam Quran surat Al-Insan, Allah firmankan ayat ke-8 tadi, Allah menceritakan tentang manusia, tentang orang-orang yang memberikan makan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang. Ya. Ini sesuatu yang baik kepada mereka. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Ini ulama menjelaskan, mereka memberikan makanan yang paling baik. Ini bisa bermakna yang paling baik, yang terbaik yang dia miliki, yang dia sukai. Atau juga bisa bermakna dia memberikan makanan dengan cara yang dia sukai, dengan rasa cinta, 'ala hubbihi. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang.
Di sini ada 3 golongan yang dia berikan makanan, ya, dia memberikan makanan yang dia sukai dengan cara yang dengan cara yang baik, dengan penuh perasaan cinta. Kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang. Kalau orang memberikan makan kepada fakir miskin itu biasa, memberikan makan kepada anak-anak yatim dengan cara yang baik itu lebih mudah. Tapi yang ketiga ini tadi tidak gampang. Dia memberikan makanan kepada tawanan perang. Memberikan makanan kepada tawanan perang dengan sesuatu yang baik dan dengan cara yang baik. Dengan penuh perasaan cinta kepada orang itu tadi. Padahal yang namanya tawanan perang adalah orang yang tadinya berniat untuk membunuh dirinya. Kalau dia punya kesempatan tentu dia akan bunuh dirinya. Tapi saat ini dia jadi tawanan perang. Maka orang ini dia memberikan makanan kepada mereka ini pun tetap dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, bukan dengan cara menghinakan, bukan dengan cara yang buruk, bukan dengan makanan yang buruk. Kemudian dia ketika memberikan makanan itu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya saya memberikan makanan ini kepada kalian ini hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak berharap sedikit pun balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Jadi orang ini sedemikian rupa, dia memberikan makanan kepada orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim, bahkan kepada tawanan perang. Ini semata-mata ini hanya karena Allah. Bahkan dia tidak berharap sedikit pun balasan apapun dari orang yang diberikan tadi. Demikian pula dengan ucapan terima kasih pun tidak. Saudara sekalian yang dihormati Allah, kadang di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai, bahkan diri kita pun mengalami ataupun melaksanakan. Ketika kita memberikan sesuatu, kemudian kita melihat orang itu tidak membalas apa yang kita berikan, atau mungkin orang itu tidak tahu terima kasih pada diri kita, maka kadang kita di dalam hati kita mengatakan, orang ini sudah diberi kebaikan, untuk mengatakan terima kasih pun dia tidak. Ingat, ketika kita melakukan yang demikian, sungguh saat itu kita tidak ikhlas. Amalan kita sudah sia-sia di hadapan Allah. Walaupun kita sekedar hati kita menggerutu, kenapa orang ini dulu saya sudah tolong dia, ketika dia dalam keadaan miskin, ketika dia dalam keadaan kekurangan, saya sudah bantu habis-habisan orang itu. Tapi ketika sekarang keadaan saya sudah miskin, saya berbalik keadaan saya, dia tidak lagi membantu saya, tidak ingat masa lalu. Orang ini sungguh tidak tahu balas budi kepada saya. Ketika ini dikatakan oleh orang yang memberi tadi, maka amalnya hangus lagi. Dia terjebak kepada keadaan yang dia tidak ikhlas karena Allah ya ketika dia beramal. Setan pandai ini, setan masuk ke dalam dirinya, kemudian dia ungkit-ungkit pemberian itu. Maka di saat itulah amalannya hangus. Maka yang paling berat itu adalah menjaga keikhlasan gitu ya. Menjaga keikhlasan agar betul-betul kita ini hati kita lurus sebelum beramal, selama beramal maupun setelah beramal. Ketika sebelum beramal mungkin kita bisa menata hati kita untuk ikhlas. Ini saya hanya karena Allah. Saya memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa karena Allah. Saya memberikan makanan kepada anak-anak yatim di bulan Ramadan ini karena Allah. Saya membaca Al-Quran ini semata-mata karena Allah. Mungkin di awal-awal ketika sebelum beramal kita bisa. Selama beramal mungkin kita sudah bisa. Tapi yang hati-hati yang perlu diwaspadai justru setelah kita beramal. Setan nanti akan masuk menggoda hati kita. Dia tunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Dia tunjukkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan sehingga kita tergerak hatinya agar menampak-nampakkan kepada manusia. Mungkin dia akan mengabarkan kepada yang lain ya. Wah, alhamdulillah ya, saya ini sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Dalam tempo 3 hari saya sudah khatam Al-Quran. Maka tengok hatinya. Ketika itu dilakukan hanya semata-mata agar manusia tahu, ini orang hebat, ini butuh sanjungan dari manusia, maka di saat itulah dia habis amalnya. Dia hilang amalnya karena dia tidak ikhlas. Jadi inilah saudara sekalian yang dirahmati Allah, menjaga keikhlasan selama bulan Ramadan ini sesuatu perkara yang sangat-sangat penting ya. Yang kalau kita tidak mampu melaksanakannya, maka apa yang kita laksanakan akan sia-sia. Ingat di dalam hadis di awal tadi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu bi khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilaksanakan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian saja apa yang bisa saya sampaikan sebagai kultum Ramadan pada kesempatan saat ini. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.